Nah, saya akan memberikan hari ini kita akan belajar tentang cekungan sedimen dan kaitannya dengan petroleum system ya. Nah, jadi gambar di background itu adalah pengukuran gravity ya, ini ya, gravity untuk melihat cekungan sedimen ya. Jadi cekungan sedimen itu bisa dideteksi atau dieksplorasi dengan salah satunya menggunakan metode gravitasi ya. Itu untuk apa namanya, eksplorasi awal ya. Itu biasanya menggunakan gravity, yaitu ya tujuannya mencari ada enggak cekungannya gitu ya. Dan nanti kalau ada cekungan berarti ya bisa memiliki potensi untuk terendapkannya sosok gitu ya, batuan induk. Nah, ini apa namanya, itu tadi apa namanya itu, eksplorasi awalnya seperti itu ya, menggunakan gravity. Nah, kemudian konsep dasar ya, ini cekungan ya, cekungan sedimen adalah area di kerak bumi yang tertutupi oleh lapisan sedimen, lapisan batuan sedimen yang tebal gitu ya. Nah, di dalam cekungan sedimen ini umumnya terbentuk migas karena di situ dia tidak ada gangguan dari batuan beku ya, dan metamorfisme. Jadi apa namanya, untuk dia bisa terbentuk sedimen yang membentuk migas, maka dia tidak boleh mengalami gangguan dari batuan beku. Karena kalau ada batuan beku atau vulkanisme ya, dia bisa merusak merusak batuan induk tadi ya. Material organik itu bisa rusak atau istilahnya seperti gosong gitu ya. Kalau dia berada di dekat daerah vulkanik gitu. Dan juga kalau dia dekat di area yang laju metamorfismenya itu kuat gitu ya. Nah, dia juga bisa cepat mengalami degradasi atau fase untuk menuju ke metamorfisme, bisa ini juga bisa merusak itu ya, merusak batuan induk, sehingga si misalnya batu lempung yang kayak akan material organik tadi kalau kena metamorfisme dia bisa berubah menjadi batuan metamorf ya, batuan metamorf yang terbentuk dari itu eh, batu lempung yang kayak material organik itu adalah grafit ya. Jadi adanya grafit itu menunjukkan bahwa di daerah situ dulunya ada batu lempung yang kayak material organik tapi sudah mengalami metamorfisme ya. Nah, kemudian cekungan sedimen ini adalah area di permukaan bumi di mana sedimen telah terakumulasi hingga ketebalan yang melebihi daerah di sekitarnya ya. Jadi karena sedimen itu lebih tebal dari sekitarnya, maka dia bisa terdeteksi oleh apa namanya, metode gravitasi ya. Jadi karena batuan sedimen itu umumnya memiliki densitas yang lebih rendah ya daripada batuan beku ya. Jadi sedimen itu dia akan mengisi celah ya, mengisi sebuah daerah rendahan ya yang dibatasi oleh batuan-batuan basementnya. Basementnya biasanya batuan beku ya, batuan beku kerak ya, atau batuan metamorf. Jadi dia memiliki densitas yang lebih tinggi. Nah, ketika di suatu daerah tadi itu memiliki ketebalan sedimen yang lebih tebal daripada sekitarnya, akan ada akan ada apa namanya, kontras densitas yang besar ya, yang dibandingkan dengan sekitarnya, sehingga kontras densitas yang lebih rendah daripada sekitarnya, sehingga akan ada anomali kalau kita apa namanya, mengukur gravity di situ ya. Makanya dia bisa dideteksi dengan gravitasi. Nah, kemudian akumulasi sedimen itu ada batasnya enggak? Jadi kapan dia bisa disebut sebagai area cekungan ya? Nah, menurut Shelley ya, tahun 98 ya, suatu daerah tadi itu ya, akumulasi sedimen itu bisa disebut dengan cekungan jika memiliki panjang minimal 100 kilo dan lebarnya minimal 10 kilo. Jadi 100 kali 10 kilo. Nah, itu minimum
yang biasa disebut sebagai sedimen. Kalau kurang dari itu apa namanya, itu berarti subcekungan gitu ya, mungkin subcekungan yang lebih kecil, atau kalau ya cuman hanya ini aja. Kalau kurang dari ini biasanya tidak dipertimbangkan untuk apa ya, untuk eksplorasi migasnya tidak dipertimbangkan untuk cekungan tersebut ya, kalau kurang dari ini daerah akumulasi sedimen tadi ya. Jadi kemudian cekungan sedimen juga tidak tergantung pada topografi, tidak selalu dia itu ada di daerah perairan ya, tidak terlalu di daerah yang ada di air gitu seperti danau, laut, tidak selalu. Bisa juga dia terbentuk di antara barisan pegunungan ya. Contoh ini sebutnya intramontane basin ya. Kalau ada yang menyebutkan dia sebagai intramontane basin, jadi cekungan yang berada di antara barisan pegunungan. Ini contohnya ada di intramontane basin ini, sekarang kita bisa lihat di daerah Sumatera ya, di mana di situ ada apa namanya, barisan pegunungan yang kemudian dipotong oleh patahan ya, dipotong oleh patahan geser ya, sesar semanggo ya. Di situ dia membentuk semacam lembah gitu ya. Nah, di situ dia ada pegunungan-pegunungan, dan di antara pegunungan tadi ada daerah rendah ya yang dapat menjadi cekungan. Cekungan seperti tadi itu adalah daerahnya berarti danau ya, daerah danau. Nah, bisa juga dia di dalam lautan ya. Seperti itu. Jadi tidak tergantung pada topografinya sebenarnya ya. Asal dia ada apa space gitu, ada space, kemudian suplai sedimen ada, maka dia bisa menjadi cekungan gitu. Nah, kemudian ada namanya post depositional versus dan syn depositional basin. Jadi kalau syn depositional itu apa namanya, cekungan itu terbentuk bersamaan dengan ini apa namanya, bersamaan dengan pembentukan cekungannya ya. Jadi misalnya di ilustrasi ini syn depositional itu akan menghasilkan seperti ini ya. Jadi ini adalah kontur strukturnya ya. Yang putus-putus ini berarti negatif ya, kontur negatif yang lebih rendah daripada yang ini ke bawah gitu ya. Jadi arah paleokarennya ya, itu tuh dari segala arah masuk ke situ ya. Dari segala arah masuk ke situ ya. Nah, jadi ini syn depositional ya. Jadi nanti di bagian tengahnya itu isinya adalah sedimen-sedimen dari daerah yang dalam. Nah, di sini contohnya adalah deep marine ya, di cekungan yang apa dari sedimen laut dalam, kemudian di atasnya adalah paralik ya, di atasnya paralik, dan setelah itu sedimen dari apa namanya, kontinental di sini. Nah, kalau post depositional basin ya, post depositional basin apa namanya, cekungannya tadi terbentuk setelah adanya pengendapan ya, ada pengendapan yang sedimen gitu ya, kemudian dia terbentuk cekungan lagi gitu ya, sehingga akan muncul seperti ini. Ini adalah struktur cekungannya yang itu ya, yang di bagian ini ya, ada garis putih adalah struktur cekungannya. Nah, tapi ini apa namanya, sedimennya ini gradasinya seperti ini ya, ada unidireksional ya, jadi ada satu arah paleokaren atau arusnya itu dulunya berasal dari satu arah gini ya, dan persebaran sedimennya ya ini seperti ini, dia berhubungan dengan ya dia juga linear ya. Nah, kemudian mekanisme pembentukan cekungan ya. Ya, pembentukan cekungan itu memang dimotori oleh tektonika lempeng ya, kondisi tektonik. Jadi yang paling
ini contohnya ya, apa yang menghasilkan cekungan sedimen salah satunya adalah adanya pemekaran samudra ya. Jadi ini adalah fase-fase pemekaran samudra. Jadi yang pertama ini fase awal ya, dia yang berada di tengah, masih berada di ini kerak benua ya, kerak benua. Kemudian ya apa namanya, lapisan bumi itu ada kerak, ada litosfer dan atenosfer ya, yang biasanya berperan dalam apa namanya, dalam tektonika lempeng seperti itu. Jadi ini di interakratonik berarti dia di benua nih. Jadi di sebuah dataran benua dia ada mantel yang mendesak ke atas ya. Kemudian mengakibatkan adanya pembukaan di sini ya. Dia membuka ya, magma keluar dari situ. Kemudian dia tertarik ke arah kiri dan kanan gitu ya. Jadi dia terdesak gitu ya. Si kerak itu terdesak sehingga dia bergerak nih dan membuka. Jadi ada intrakratonic rift valley atau lembah rift intrakratonic di tengah kraton atau kerak benua ya. Ini fase mudanya. Kemudian di fase apa namanya, selanjutnya dia sudah bergerak lebih jauh ya, sehingga di bagian yang tadinya ini ada apa namanya, ini tadi ya, di lembah yang ada rift valley tadi, dia sudah terisi oleh sedimen nih. Jadi ada pembentukan cekungan di sini ya. Ini adalah daratan dan di sini jadi lautan kan. Nah, maka di sini ada sedimen terakumulasi di situ ya, mengisi area ini ya, yang ya umumnya berbentuk half graben ya, atau setengah graben ya. Nah, ini kan Hebert graben itu seperti ini ya. Ini pembentukan bentukan struktur graben namanya ya. Jadi ada yang tinggi, blok bagian tinggi ini disebut sebagai horst. Kemudian blok yang turun ya, ini jadi ada sesar normal gitu ya. Sesar turun, di bagian yang turun disebut sebagai grabennya ya, graben. Nah, di situ dia daerah tadi itu di atasnya graben tadi bisa terisi oleh sedimen. Nah, ketika pemekarannya itu makin lebar, maka ya sedimen dari darat itu akan ini terisi ke sini ya, di daerah ini namanya margin, continental margin gitu ya, daerah sini. C, ini continental margin. Nah, daerah continental margin ini yang seperti ini adalah daerah yang cukup gitu ya, produktif untuk migas. Jadi dia berasosiasi dengan bentukan half graben ya, yang terbentuk dari sesar-sesar normal ya, atau sesar turun. Nah, kemudian dia akan fasenya akan makin tua ya, jadi dia akan menjadi makin luas lagi ya, sehingga di ujung sini ya, ujung apa namanya, ujung di bagian yang tadinya itu ada di sini ya, dia akan mengalami pelengkungan ya ini, dan bisa menjadi cekungan sedimen lain gitu ya. Nah, ini ada sagging gitu ya, pembebanan atau pelengkungan kerak, dan ada terisi sedimen, maka dia menjadi cekungan sedimen. Ini di sini akibat ini tadi. Kemudian di suatu tempat dia akan ini ya, bertemu dengan lempeng lain dan terjadi subduksi ya, sehingga di sini kan ada ini bergerak ke arah sana dan ini dikompres dari arah sini, maka kerak itu bisa mengalami pelengkungan yang nanti bisa mengakibatkan dia ya menjadi tempat ini terakumulasinya sedimen, jadi menjadi cekungan. Nah, di daerah subduksi pun nanti juga akan bisa menjadi daerah cekungan ya. Jadi ada yang nanti akan berkaitan dengan beberapa tipe pembentukan cekungan ya. Ada intrakratonic basin ya, ini di tengah ini disebut sebagai intrakratonic basin ya, karena ada di tengah-tengah lempeng. Kemudian yang berkaitan dengan subduksi nanti disebut sebagai tipe cekungan palung ya.
yang berkaitan dengan subduksi. Dan juga nanti ada juga cekungan sedimen yang berkaitan dengan reef ini ya, pembukaan pembukaan laut ya. Jadi nanti ada seperti ini. Ini pemekaran tadi. Jadi mekanismenya adalah ini ya, mesinnya itu adalah tektonik. Nah, kemudian cekungan yang paling ya yang saya bilang tadi ya, cekungan yang paling di menjadi concern itu adalah cekungan reef basin ya, yang terbentuk dari pemekaran kayak tadi ya, ekstensi tadi ya, ekstensi atau pemekaran kerak tadi. Jadi ada 4 cara ya cekungan terbentuk tadi ya, seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama ini adalah menurut ya ada 4 cara, ada reef basin, crustal compression, vertical crustal movement, dan crustal loading ya. Jadi ya ini tadi ya, dia awalnya seperti ini ya, ada normal kontinental litosfer yang masih seperti ini. Nah, kemudian ada perubahan fase dari mantelnya. Nah, dia bisa mengalami bulging ya. Bisa mengalami bulging, dia jadi ada pelengkungan ya. Nah, sehingga di situ dia bisa mengalami erosi. Dia bisa mengalami erosi dan menjadi daerah cekungan gitu ya. Nah, dan juga dia bisa terjadi karena kompresi ya, kompresi kerak tadi ya sudah saya singgung juga ya. Jadi karena ada kompresi kerak, maka nanti akan menjadi daerah subduksi ya. Nah, daerah subduksi nanti akan berpotensi menghasilkan cekungan juga ya, akibat gaya kompresi di wilayah subduksi. Kemudian ada ya ini reef basin itu awalnya seperti ini, ada crustal tension atau tegangan ya, dia ditarik karena ada tarikan yang berlawanan arah, maka ya ini tadi dia mengalami patahan, dan blok bagian sini yang ada blok yang dia tersesarkan normal ya, jadi blok turun gitu ya. Nah, dia tertarik, maka dia akan bagian keraknya itu mengalami tarikan, maka dia blok di tengah ini akan turun, dan ketika dia terisi sedimen, maka ya ini dia akan tertutup oleh sedimen di bagian atasnya. Nah, kemudian dia kalau makin tua ya ini ya, maka nanti akan terbentuk lagi sesar-sesar normal ini ya, yang banyak di sekitar situ ya. Dan dia akan tertutupi oleh sedimen menjadi menjadi cekungan ya, menjadi cekungan atau daerah depo center istilahnya, daerah tempat terakumulasinya sedimen. Nah, jadi ada 4 ya tadi ya. Reef basin yang seperti ini, crustal compression seperti ini, vertical crustal movement ini ya karena adanya perubahan fase dari mantelnya ya, maka dia bisa mempengaruhi kerak yang berada di atasnya, bisa mengalami bulging ya, mengakibatkan kerak itu mengalami penggelembungan, atau dia bisa bisa mengakibatkan si kerak itu dia menjadi cekung gitu ya, karena ada perubahan fase atau pendinginan yang seperti apa sehingga mantelnya mengkerut di bagian bawah, maka dia bisa menjadi daerah itu. Nah, kemudian ada lagi tipe yang keempat, yaitu crustal loading ya. Ini kalau ini sebenarnya mungkin ditunjukkan di sini ya. Ini crustal loading ini ya. Jadi kalau di sini dia disebut sebagai chicken and egg problem, karena ya kenapa disebut chicken and egg problem, karena ini ya. Jadi asumsinya kalau crustal loading itu cekungan itu terbentuk karena pembebanan sedimen. Tapi bagaimana sedimen bisa terakumulasi di situ kalau tidak ada daerah yang lebih rendah dari sekitarnya gitu kan. Maka mana yang terbentuk lebih dulu gitu ya. Apakah ada daerah rendah dulu baru terisi sedimen, terus dia semakin sedimen makin banyak maka dia bebannya makin besar, maka makin ambles gitu ya. Atau sedimen datang dulu baru terbentuk cekungan gitu ya. Nah, ini problemnya di situ disebut sebagai chicken and egg problem gitu ya. Nah, cekungan yang paling umum menghasilkan migas adalah reef basin atau crustal thinning. Jadi
akibat rift basin seperti ini, atau ini penipisan kerak, crustal thinning. Ini yang paling umum menghasilkan migas. Nah, terus teori yang mencoba menjelaskan pembentukan rift basin ada 3 ya, yang digambarkan di sini. Ada model Selfson, McKenzie, dan Wirnik model. Ini di sini kalau dia Selfson, dia ada ductile asthenosfer yang ini ya, apa namanya, ada mantel plum lah ya, ini mantel plum gitu ya, bentuk plum gini. Kemudian ya karena ada plum, maka di bagian atas tadi ada penipisan ya, penipisan apa namanya, penipisan kerak, jadi dia jatuh ke bawah, jadi turun gini, karena untuk ya ini mengikuti isostasi ya. Kalau isostasi itu kan gaya apung ya, daya apung itu ya. Supaya dia bisa mengapung, maka di bagian bawah kan dia harus ada kompensasinya ya itu ya. Nah, ini sama juga nih, bisa diaplikasikan di sini. Jadi kalau bagian bawahnya itu ini apa namanya, tipis, maka di bagian atasnya juga harus menyesuaikan gitu ya. Karena daya apungnya berkurang, maka dia akan turun gitu ya. Ada sesar normal. Nah, ini kalau model Selfson. Kalau model McKenzie ada stretching ya, ada stretching atau tarikan ya, gaya tarikan gitu tadi, sehingga bagian yang di tengah ini dia mengalami sesar-sesar normal karena ditarik dan kehilangan ini ya, kehilangan dukungannya, daya dukungnya, maka dia ambles. Kalau yang tipe ini, yang terakhir adalah adanya shear atau ini ya, jadi sesar normal gitu ya, sesar normal gitu, tapi skala besar gitu ya, skala besar begini, mengakibatkan munculnya sesar normal yang di atasnya. Yang ya, kemudian dari yang ketiga model ini yang paling diterima adalah yang McKenzie ya, McKenzie, karena dia bisa memprediksi pergerakan ini apa, heat flow-nya gitu ya. Nah, ini dijelaskan lebih detail di sini ya. Jadi awalnya seperti ini ya, apa namanya, idyllic ya, dan tidak ada apa pengganggunya, dia masih bentuk normal seperti ini. Ini kerak benua yang bersifat apa namanya, rigid ya, brittle. Jadi apa namanya, kerak samudra itu kerak benua, kerak bumi itu bersifat padat atau rigid ya, lebih tepatnya rigid ya. Jadi dia tidak bisa ya, dia bisa terdeformasi tapi rentan untuk mengalami patahan ya. Rentan untuk patah gitu ya. Nah, di bawahnya adalah litosfer yang daktil ya. Daktil itu seperti apa namanya, dia tuh agak plastis gitu ya, bisa apa namanya, bisa seperti odol lah ya, seperti odol gitu ya. Daktil seperti odol seperti itu, sehingga dia ya tidak apa namanya, cukup fluid gitu ya. Nah, ketika ini fase pertama, kemudian ini adalah temperaturnya. Di sini dia temperaturnya ada di sini ya, misalnya ini gradien temperaturnya ya. Dia berada pada kedalaman tertentu ya, seperti ini. Nah, kemudian ketika ada plum gitu ya, plum, mantel plum tadi, ada mantel yang mendesak keluar, maka akan terjadi ini tadi yang apa, suhu yang ada di sini itu dia naik ke atas gitu ya. Nah, menjadi lebih dangkal gitu ya. Jadi gradien geotermalnya berubah nih karena ada plum yang naik ke atas ini. Ya, ketika ada ya seperti tadi ya, ketika mantel itu mendesak ke atas, maka ada penipisan ini ya, asthenosfer atau kerak ya, sehingga ada perbedaan daya apung gitu kan, daya apungnya berbeda gitu ya. Ya, sehingga apa namanya, untuk mengkompensasinya, maka ya si kerak-kerak yang ada di atasnya ini harus jatuh ke bawah ya, supaya menyeimbangkan
apa namanya apa itu namanya buoyancy-nya ya, atau apa ya, ya isostasi tadi, menyeimbangkan isostasinya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu dia akan mengalami kesetimbangan termal ya, sehingga ya dia kembali lagi nih ya, gradien geotermalnya kembali lagi ke kedalaman yang ketebalan yang ini batas ini ya, batas antara atmosfer dengan mantel gitu. Ya terbentuk seperti ini. Nah ini model ini cukup diterima karena dia bisa menjelaskan adanya sejarah ini heat flow-nya ya dari cekungan sedimen, karena heat flow itu adalah hal yang penting dalam pembentukan migas ya. Ya, sehingga kalau ada perubahan heat flow seperti ini ya bisa diprediksi, maka dia bisa diprediksi juga kapan cekungan itu terbentuk ya, berkaitan ya diprediksi berdasarkan model heat flow-nya gitu. Karena ada perubahan nih ya, ini kan awalnya tadi seperti ini, ada perubahan gradien temperatur ya karena pembentukan cekungan dan pembebanan ya. Nah sekarang posisinya coolingnya berarti sudah cooling ya, sudah, kalau sekarang mungkin sudah di fase cooling ini ya. Nah, kita bisa memprediksi nih kapan dia berdasarkan penurunannya ini ya, berdasarkan apa namanya penurunan atau subsidennya ini bisa diprediksi heat flow-nya gitu ya. Gitu. Nah kemudian klasifikasi cekungan sedimen ada beberapa ya yang membaginya ya. Yang pertama ini dengan melalui apa? Menurut Shelley ya tahun 1975 ini ada yang tipenya kratonik, geosinkline ya, atau geosinkline itu kalau sekarang itu tektonik lempeng ya, berkaitan dengan konvergensi lempeng ya. Jadi daerah pertemuan lempeng. Kemudian ada daerah transcurrent plate ya, daerah di mana terdapat batas lempengnya berupa sesar geser ya ini. Kemudian ada rift basin ya, atau di daerah divergent plate boundary, jadi di batas lempeng yang divergen atau menjauh, saling menjauh. Yang ini konvergen, saling mendekat, ini yang saling menjauh. Nah dari skema tektonik seperti ini ada beberapa ini ya, beberapa apa namanya ini tipe-tipe cekungan lain nih. Nah ini kalau yang kratonik berada di kerak benua ya, ada epikratonik dan intrakratonik. Intrakratonik itu berarti dia berada di tengah-tengah dari lempeng benua ya. Kalau epikratonik dia di pinggir dari lempeng benua. Ya sebagian ada di lempeng benua dan sebagian lagi berada di lempeng samudra ya. Kemudian yang berkaitan dengan konvergensi lempeng tadi ada palung ya. Jadi palung ini konsep lama nih ya. Neogeosincline, eugeosincline dan molas ini apa namanya, dia adalah ya konsep lama, mungkin nanti akan kita lihat ya. Ini sekarang sudah berubah namanya, berubah istilahnya gitu ya. Kemudian di daerah transcurrent dan daerah rift tadi ya, ini akan terbentuk cekungan bertipe rift ya, tipe rift. Ada tiga ya, dibagi lagi jadi tiga. Ada yang diakibatkan strike slip, ada intermontane ya, atau setelah orogenik. Kemudian ada juga rift intrakratonik dan interkratonik. Kemudian di tipe terakhir, tipe 4 adalah ocean margin basin. Jadi apa namanya ini ya, ini passive margin tadi ya, continental margin ya, daerah continental margin yang mengalami penurunan gitu ya, atau subsiden. Nah kalau menurut apa namanya yang lain ya, ada hal putih dan klaim ya, ada 8 tipe ya. Ini yang tipe 1, tipe 2 ini berkaitan dengan apa
fenomena di kerak benuanya ya, jadi ada setara dengan cratonic basin ya. Kemudian yang tipe 4, tipe 6, 4, dan 7 ya. Ada intermontane ya, ini di tengah badan pegunungan. Kemudian ada apa namanya, intermontane dan downward atau penenggelaman di luar kontinen itu ya dia berkaitan dengan ini konvergensi lempeng ya. Kemudian ada tipe 3, 4 dan 8 ya. Dia terbentuknya umumnya pada sistem tektonik tadi divergen dan transparan ya. Mungkin ini divergen ya. Pembukaan lempeng nih, pembukaan ya, pemekaran lempeng ya. Sini ada rift ya, ada rift, ada graben ya, ada pull apart ya, ada delta tersier ya. Tertiary delta, ini delta adalah itu ya, apa, muara sungai ya berarti ya, daerah delta. Nah, dia juga bisa terbentuk di sistem tektonik rift ya, pemekaran ini di ya, pemekaran samudra gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, gambarnya. Jadi ada cratonic basin tadi, ada intracratonic basin, dia di tengah-tengah lempeng. Kemudian ada epicratonic, itu dia di batas antara lempeng benua dan lempeng samudra gitu. Kemudian ada yang berkaitan dengan subduksi tadi ya. Jadi nanti akan ada konsep back arc basin dan fore arc basin gitu. Ya, fore arc basin itu yang dia di dekat dengan subduksi. Back arc basin berarti di belakang dari busur yang di belakang busur vulkanik biasanya, busur vulkanik. Jadi di subduksi itu ada nanti akan menghasilkan busur vulkanik ya. Nah, di belakangnya busur vulkanik tadi akan ada back arc basin. Kemudian setelah itu ada rift drift sequence ya, ini ya pembukaan nanti ya, pembukaan laut ya ini ya. Jadi dia terbentuk di daerah-daerah yang ada apa, pemekaran ini samudra itu ya. Dan yang early seperti ini yang masih sempit. Kemudian kalau sudah late, sudah tua, maka sedimen akan terakumulasi di sini. Ini sebagai tadi ya, bisa jadi sedimen di sini ada sedimen delta ya, atau ya pokoknya daerah-daerah antara pertemuan antara laut dengan daratan, ada apa itu namanya, itu daerah pantai gitu ya, laut, pantai, kemudian apa namanya, delta, estuari gitu-gitu ya. Nah, seperti ini ada di tipe apa, lingkungan pengendapannya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam cekungan kratonik dulu ya, cekungan kratonik. Jadi dia cekungan yang berbentuknya subsirkular ya, cenderung melingkar gitu ya. Terletak sebagian atau seluruhnya pada batuan granitik kerak benua. Jadi dia memiliki, jadi alas dari cekungannya itu adalah batuan granitik kerak benua ya umumnya ya. Nah, ada contoh-contoh yang intrakratonik ini ada di Afrika bagian utara ya. Itu ada cekungan-cekungan yang melingkar gitu ya, yang sudah lama menjadi perhatian dari geologis gitu ya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya si crustal sack tadi ya, itu namanya cekungan melingkar tadi itu terbentuk ya, salah satu teorinya adalah menjelaskan bahwa ada cold spot. Jadi di suatu lokasi itu tadi ya, dia ada pendinginan mantel ya, yang mengakibatkan adanya downwelling. Jadi dia ambles gitu ya. Jadi mantelnya mengkerut sehingga ya di bagian atasnya dia itu ambles gitu ya, menghasilkan cekungan. Nah, model seperti ini dia mengindikasikan tidak adanya rift atau pemekaran ya. Cekungannya itu tidak dimulai dari pemekaran samudra ya, dan tidak ada heat flux yang tinggi ya. Jadi kalau rift basin tadi kan awalnya ada mantel yang ke atas ya, mantel yang mendorong ke atas gitu kan, dia mendesak ke atas sehingga
mengubah apa namanya fase dari atenosfernya itu berubah gitu ya, sehingga ambles gitu ya. Ada daerah atasnya itu ambles karena untuk menyeimbangkan isostasinya gitu kan. Nah itu nggak ada, sehingga eh, biasanya karena heat flux-nya itu rendah, maka intracratonik basin itu tidak apa ya, tidak produktif untuk menghasilkan migas ya. Tapi ada beberapa yang menghasilkan migas juga ya. Mungkin dengan apa namanya, dengan ya mungkin nanti kita akan lihat di daerah seperti apa yang dia bisa menghasilkan migas. Daerah intracratonik basin seperti apa yang bisa menghasilkan migas. Jadi cekungan kratonik itu dibagi menjadi tipe intrakratonik yang berada di dalam ya, di dalam kraton, kerak benua, atau di batas antara kerak benua dan kerak samudra. Nah ini salah satu contohnya ya, contoh dari cekungan-cekungan sirkular ya, intracratonik basin yang di Afrika Utara ya. Ini ada beberapa cekungan, ya. Ada cekungan Murzuk yang M ya, Kufra, Polignac ya di sini. Kemudian ada Embaymen di sini, ada cekungan Regan, Tinduh ya. Nanti utara cekungan ini di daerah Afrika Utara ya. Jadi bentuknya itu sirkular seperti ini ya, membulat gitu ya. Nah kemudian kita tinjau cekungan ini ya, yang daerah sini ya, ini diperbesar di sini. Jadi ada daerah Murzuk dan Kufra ya di sini. Nah di sini dia termasuk cekungan yang miskin migas ya, karena dia dan dia terisi oleh sedimen itu setebal 2-3 kilo. Jadi ini apa namanya, sebaran ya peta geologinya ya, dalam sangat regional sekali ini ya. Dia apa namanya, arah paleokarnya diduga seperti ini ya. Jadi ini epikratonik mungkin ya, epikratonik. Nah ini ya sedimennya dari umur prekambrian ada ya, paleozoik. Yang kemudian sedimen dari laut, sedimen dari darat ya, masih semua dari darat ini, mesozoik kontinental yang berumur mesozoik, berasal dari darat nih, dan kemudian ditutupi oleh cekungan sedimen yang lebih muda lagi, berumur kapur ya, yang dari laut nih ya. Nah, jadi ini ya cukup miskin migas ya, migas. Nah ini contoh yang ini bisa menghasilkan migas nih. Ini contohnya di Williston Basin di apa nama, di Kanada ya. Nah di sini dia tersedimentasi oleh sedimen setebal lebih dari 3 kilo ini ya, lebih dari 3 kilo ya. Kemudian tersusun atas ini marine sedimen laut dan sedimen darat. Nah jadi ada karbonatnya di situ. Jadi di sini dia tidak masif juga, tidak masif apa namanya, tidak masif juga migasnya ya, tapi ditemukan sebagai spot-spot kecil gitu ya, yang tersebar ya. Nah ini yang hitam-hitam ini adalah yang spot. Jadi berkaitan dengan ini nih, kalau yang ini reservoir migasnya itu berkaitan dengan struktur apa, dengan karbonat yang ada di situ ya, batu gamping. Nah tapi ada juga ya. Ini cekungan intracratonik basin. Kemudian ya yang lain yang menghasilkan migas adalah ini ya, Gulf Coast Basin ya, di apa namanya, Gulf of Mexico ya di sini. Nah, di apa namanya, Teluk Meksiko gitu ya. Nah, Teluk Meksiko bentuk cekungannya seperti ini kurang lebih ya. Ada ini epicratonic basin di apa namanya, batas antara kerak benua dan kerak samudra ya. Kemudian di bagian itu dia terisi sedimen
setebal kurang lebih 15 kilo ya. Dia menumpang di atas lapisan garam. Lapisan garam di bagian bawah ini ya. Ini adalah endapan garam ya, atau kalau di ya endapan garam itu disebut juga evaporate ya. Dia adalah berasal dari evaporate itu berasal dari penguapan ya. Jadi mungkin di daerah sini dulu pernah jadi apa namanya? Pernah berupa laut ya, laut dan kemudian mengering ya. Nah, dia akan menyisakan endapan garam tadi ya. Seperti ini ya, seperti apa? Seperti kalau kita orang Indonesia membuat garam gitu ya. Jadi dia air laut dikeringkan kan. Nah, itu di situ dulu kayak gitu, tapi dia skalanya luas sekali ya. Sehingga bisa menghasilkan endapan garam yang sangat luas. Jadi ini mungkin terjadi perubahan lingkungan ya, dari yang laut kemudian dia menjadi sangat kering sekali sehingga air lautnya menguap ya, menguap dan menyisakan endapan garam. Nah, kemudian endapan garam tadi ditutupi oleh sedimen fluvial dan delta, sedimen sungai dan delta gitu ya. Nah, kemudian di situ dia terjadi pengendapan cepat ya, rapid sedimentation, sehingga pembebanannya ini cepat sekali ya. Pembebanan terjadi itu dengan cepat ya, sehingga apa namanya, gradien P dan T-nya itu besar nih di sini ya. Nah, itu yang dia membantu pematangan batuan induk itu tadi ya. Karena ada sedimentasi cepat, overburdennya terbentuk dengan cepat, maka tekanan dan suhunya juga meningkat ya. Sehingga ya terjadi pematangan, bisa menjadi mengalami pematangan migas. Nah, dan di daerah sini juga karena pembebanan yang sangat besar tadi ya, dan secara cepat ditutupi oleh sedimen, maka si ini lapisan di bawah tadi yang belum sempat mengalami sementasi yang baik ya, belum sempat membatu dengan sempurna, terus tertutupi oleh sedimen yang tebal, maka dia menghasilkan overpressure ya, tekanan formasi yang berlebih. Nah, dia bisa dilihat dari ini. Ini ada ini lapisan garamnya, kemudian yang di atas ini ya, yang menuju ke atas ini adalah namanya diapir ya, salt diapir. Jadi diapir ini di Indonesia juga ada, tapi diapirnya diapir lumpur ya. Itu yang terjadi di Sidoarjo dan sekitarnya itu ya, di cekungan Jawa Timur bagian utara. Itu dia juga ada pengendapan yang cepat ya, jadi ada pengendapan ini di bagian, ada sebuah pengendapan lumpur ya. Nah, yang kemudian tertutupi oleh sedimen lain yang lebih mudah dengan cepat, sehingga terjadi penenggelaman yang besar dalam waktu yang singkat ya. Sehingga kalau di Jawa Timur tadi si lumpur ini belum membatu ya, masih plastis gitu, sudah terbebani oleh ini, sehingga dia memiliki bentuk atau fase yang masih plastis dan tekanannya tinggi gitu ya. Nah, sehingga dia mengalami diapirisme gitu ya. Jadi dia bisa menembus gitu ya. Ini kan kalau ini kan saltnya, si garamnya ini menembus zona lemah ya, ada patahan-patahan, dia masuk ke situ tuh, sehingga dia bergerak ke atas mencari daerah yang memiliki tekanan yang lebih rendah gitu ya. Ini juga sama di tadi sungai Jawa Timur itu ya, tapi bedanya di sana itu lumpur ya, bukan garam ya, tapi lumpur. Nah, ini contoh yang menghasilkan migas nih. Nah, kemudian masuk ke cekungan tipe palung ya, tipe palung. Jadi ada beberapa tipe pertemuan lempeng ya. Ada tipe subduksi itu ada beberapa tipe. Yang pertama tipe yang dimana ada lempeng benua dan lempeng samudra, lempeng benua yang ini titik-titik ini ya, lempeng samudra yang bertemu. Nah, ini menghasilkan ada tipe Andean, di sini tipe Andean, jadi menghasilkan ada forarc basin dan backarc thrust ya. Nah, ini tipe yang terjadi di Andes, pegunungan Andes. Jadi ada subduksi antara lempeng benua, lempeng samudra menunjang di bawah lempeng benua, ya.
Nah, kemudian terbentuk fork basin dan ada back arc thrust ya. Jadi sesar-sesar nanjak di bagian belakang dari busur vulkaniknya. Kemudian ada yang tipe Jawa ya. Tipe Jawa itu seperti ini. Jadi kalau tipe perbedaan antara tipe ini tipe Andean dan tipe Jawa itu mungkin berada di ketebalan kerak benuanya ya. Kerak benuanya di Jawa itu lebih tipis sehingga dia bisa mengalami pelengkungan ya di sini. Jadi ada pelengkungan di bagian belakang dari busur vulkaniknya di sini. Jadi busur vulkaniknya kan di Pulau Jawa itu ya ada deretan pegunungan gunung api ya. Nah, itu di situ. Nah, di belakangnya itu ada terbentuk back arc basin ya. Cekungan di belakang busur. Nah, ya cekungan belakang busur Jawa itu yang membentuk ini northeast Java Basin itu ya, cekungan Jawa Timur bagian utara ya. Itu tipenya back arc basin ya. Kemudian ada apa namanya itu ya antara kerak samudra dan kerak samudra. Ini contohnya di apa namanya di Tonga ya dan Mariana. Jadi Mariana itu ada seperti ini ya. Jadi di situ dia akan ada fork basin, kemudian busur kepulauan yang kecil ya, dan di belakangnya akan ada back arc spreading center ya. Ada apa ya? Ada pemekaran samudra juga di belakang situ ya. Jadi dia spreading ya, ada spreading center. Nah, ini tipe migratori. Nah, kemudian kalau dia ini ada busurnya itu lebih tebal gitu ya. Contohnya di Jepang itu ya. Maka ya mungkin hampir sama ya, ada back arc spreading center, ada fork arc basin di situ. Nah, kalau ini tipe yang lain ya. Kalau contohnya ada yang tidak ada back arc spreading centernya ya. Jadi kalau seperti ini ya cekungannya hanya ada di sini ya, hanya ada di fork arc basin saja. Nah, di sini tidak ada apa namanya, tidak ada sedimen yang bisa terkumpul di situ ya. Karena ini kalau kenapa tidak ada ya, karena ini tidak ada space yang mengkungkung sedimen ya. Jadi dia akan tersebar jauh ya, sehingga ya sedimennya hanya akan tipis saja di sini ya. Tapi kalau seperti yang di sini nih, seperti di Jepang ini ya, di sini ada spreading center, maka ada tinggian ya, menghasilkan tinggian yang akan bisa mengungkung ini ya, sedimen dari darat ini ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini juga tidak, nah ini sedimen di belakang sini hanya tipis saja, tidak bisa menghasilkan cekungan yang cekungan sedimen yang memiliki endapan tebal gitu ya. Nah, mungkin ini ya tipe palung ya. Nah, kemudian contohnya back arc basin ada di Western Canada ya. Jadi di sini adalah pegunungan Rocky ya, Rocky Mountain. Di sini adalah Canadian Shield atau kerak benua. Ini kerak benua. Canadian Shield itu adalah kerak benua granitik gitu ya. Kemudian ada ya mungkin subduksinya berasal dari sini ya. Subduksi berasal dari sini. Ada busur di sini, busur pegunungan ya. Dan ada thrust beltnya ya. Pegunungan Rocky itu kan terbentuk dari perlipatan dan sesar gitu ya. Nah, di belakang sini ada ini apa namanya, terbentuk cekungan gitu ya, akibat dia terpunggung oleh apa namanya ya, thrust belt tadi ya. Ada sedimen lari ke situ dari yang rendah dan kemudian si anu itu depo centernya dibatasi oleh ini thrust belt Rocky Mountain ini. Nah, ini. Nah, kemudian ini ada daerah-daerah ininya apa namanya migasnya itu di sini, lapangan-lapangan minyaknya ada di sini ya, yang warna hitam ini. Nah, gitu. Jadi dia di dekat-dekat sini, karena di dekat dari thrust belt ini akan ada struktur-struktur patahan, struktur-struktur kayak anti-clean gitu ya, kemudian thrust fault gitu ya, yang bisa menjadi jebakan gitu ya. Jadi di bagian ini cekungannya, kemudian trapnya itu di dekat-dekat sini gitu ya.
berupa anticline ya, lipatan atau sesar ya. Nah, kemudian tipe backup basin itu ada di Jawa juga ya. Jadi modelnya kalau di Jawa itu mungkin dulunya terbentuknya sedimen itu berasal dari Sunda Shelf ya. Jadi Sunda Shelf, kemudian ada subduksi dari arah selatan ya. Nah, kemudian menghasilkan outer arc dan volcanic inner arc. Jadi volcanic inner arc ini yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera itu. Nah, ini kan ya Jawa dan Sumatera ya. Jadi dia mungkin lebih ke Jawa ya. Kalau Jawa itu dulu kan dia rising dari bawah laut ya. Karena ini ya apa? Dia itu muncul dari bawah laut ya. Ya, akibat berkembangnya ini gunung api ya, pulau-pulau gunung api itu berkembang menghasilkan sedimen sehingga sekarang naik menjadi daratan itu. Nah, sedimennya berasal dari sini. Nah, apa namanya? Ya ketika apa namanya masih berbentuk seperti ini ya, apa namanya laut seperti ini ya, laut dangkal seperti ini, maka di daerah backup ini yang menjadi backup ini akan terendapkan lempung ya, lempung dari marine clay gitu ya, lempung-lempung dari laut. Nah, kalau kemudian dia bersamaan dengan pengangkatan busur ini ya, busur vulkanik maupun busur luarnya ini, maka dia akan mengalami kungkungan ya, dia akan terkungkung gitu ya, sedimen akan terkungkung di situ, sehingga tidak ada sirkulasi air laut keluar gitu ya, sehingga akan menghasilkan apa namanya lingkungan yang anaerob ya, yang bisa mendukung pematangan migas gitu ya. Nah, ini seperti ini nih. Jadi ini Sunda Shelf itu yang sini ya, Sunda Shelf. Nah, Jawa itu di sini kan ya, di batas di antara subduksi tadi kan. Nah, dia itu busur vulkaniknya menjadi batas nih, menjadi batas dari sedimen yang berasal dari Sunda Shelf tadi. Nah, menghalang. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kemudian ada, tadi kan backup basin ya. Ini sekarang adalah yang di depan, yang forward basin tadi ya. Jadi di daerah subduksi kan akan ada ini ya, palung di sini ya. Kemudian akan ada daerah ini namanya forward ridge ya, punggungan muka busur ya, atau zona akresi ya, prisma akresi. Nah, kemudian forward basin itu ada di belakang dari punggungan muka busur tadi di sini. Nah, ini. Nah, di sini nanti juga bisa menjadi cekungan sedimen gitu ya. Dan juga di daerah busur vulkaniknya juga bisa jadi mengalami ini ada cekungan yang terbentuk di situ ya. Nah, ini. Di sini ya. Jadi ini kalau ada apa namanya ya karena ada tensi, ada apa kok tensi, ada gaya kompresi, maka bisa mengakibatkan ini apa namanya itu deformasi yang pembentukan cekungan di daratnya ya, daerah busur vulkaniknya. Kemudian ini juga tipe lainnya ya, ada kalau tidak ada elemen kerak samudra yang terjebak. Ya, ini kalau ini ada kerak samudra yang terjebak di sini ya, jadi dia apa namanya patah ya, kemudian terakumulasi di sini ya, nyangkut gitu ya, istilahnya nyangkut di sini. Nah, ini nggak ada, kalau nggak ada nanti seperti ini hasilnya. Cuma dalam bentuk sesar anjak ya, jadi hanya ada satu cekungan saja. Kalau ini dia juga bisa ada cekungan yang sisa dari sedimen laut tadi yang terjebak di sini, kemudian tertutupi oleh sedimen yang lebih muda lagi. Ini forward basin ya. Nah, jadi dari backup dan forward tadi yang lebih memiliki potensi untuk adanya batuan induk adalah yang backup basin ya, karena ya tadi ya, karena ada sedimentasi lempung ya. Ketika fase transgresi itu ketika lautnya masih tinggi, muka air laut tinggi ya. Jadi si shelf continental shelf itu terendam oleh laut gitu ya. Dan terendapkan itu tadi
Nah, kalau tadi ya seperti yang saya bilang tadi ya, kalau dia itu sedimentasi tadi itu seiring dengan pengangkatan busur kepulauannya, maka busur kepulauan nanti akan menjadi penghalang ya, sehingga ada kondisi anaerob. Ya. Nah, jebakan pada backup ini banyak ya dan beragam. Ya pada nih tadi di sini. Ya di sini nih jebakannya ya batuan induknya kan mungkin berasal dari sini ya. Nah, kemudian si trapnya nanti akan berasal dari daerah sini mungkin kalau ada backup ini tadi ya backup truss gitu ya di sini backup truss ya, atau di daerah belakang busur ini biasanya juga akan ada mekanisme perlipatan ya. Ini kalau yang seperti ini ya, ada pelengkungan maka ada perlipatan di belakang sini dan juga sesar-sesar yang sesar anjak seperti yang ada di sini nih ya. Truss belt. Ya, ini juga bisa menjadi jebakan gitu ya. Nah, jadi sangat berpotensi ya untuk menjadi cekungan hidrokarbon gitu ya. Nah, kemudian kalau forex baiknya ini potensi migas itu umumnya kecil karena sedimen yang terendapkan di situ umumnya adalah sedimen vulkanik klastik. Jadi ya seperti ini ya. Ini kalau di sini kan tadi model Jawa ini ya. Ini sedimen itu tidak hanya berasal dari busur vulkanik saja, tapi juga berasal dari shelf yang ada di belakangnya itu ya. Ini shelf kalau di Jawa, Indonesia ini Jawa ya. Sunda shelf itu ya bagian ini Kalimantan ya. Bagian Kalimantan ini dia bisa memberikan input sedimen ya, yang kaya akan material organik ya ke bagian sini, atau juga bisa ini kan juga bisa jadi laut ya, laut dangkal maka banyak plankton di situ, dia terendapkan di situ. Nah, sedimennya tidak hanya didominasi oleh ini ya dari produk vulkanik, tapi juga dari darat di apa namanya di paparan benua di belakangnya gitu ya. Nah, kalau yang di Forak itu ya karena dia cekungannya itu lebih dekat dengan busur vulkanik saja, maka ya dia datang yang terendapkan itu banyak hanya ini vulkanik klastik saja. Dan vulkanik klastik tadi itu memiliki porositas yang buruk ya. Karena kenapa dia porositasnya buruk? Karena ya sedimen tidak sempat mengalami reworking. Jadi sedimen maturity-nya rendah. Jadi sedimen maturity itu adalah sortasi ya. Jadi kalau dia dari darat daerah kontinental itu kan dia sudah mengalami reworking ya. Jadi ditransportasikan oleh apa namanya oleh air atau apa ya atau yang lain ya. Jadi sudah jauh gitu ya tertransport jauh sehingga sudah mineral-mineral atau butiran-butiran yang tidak stabil itu sudah relatif hilang gitu ya. Sehingga menyisakan bagian butiran-butiran sedimen yang paling stabil ya. Nah, ketika sudah tersortasi tadi maka biasanya sortasinya bagus ya. Untuk butirnya cukup seragam sehingga ya seperti yang saya sudah singgung sebelumnya ya di beberapa pertemuan sebelumnya. Kalau sortasi yang bagus itu dia bisa memperbesar porositas kan ya. Nah, ini dia ya. Jadi sedimen itu disebut juga sedimen maturity ya. Sortasi itu juga bisa disebut sebagai sedimen maturity. Jadi kalau mature sedimen itu berarti sortasinya sudah baik ya. Sortasinya baik umumnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang vulkanik klasik tadi karena dia tidak sempat mengalami reworking ya biasanya, sehingga sedimennya itu masih campur-campur gitu ya. Ada yang butirannya apa namanya besar, ada yang kecil jadi satu ya. Sortasinya buruk sehingga porositasnya menjadi buruk. Nah, kemudian gradien geotermal di daerah Forak itu juga rendah ya, sehingga ada menghasilkan kendala dalam pematangan batuan induk. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rift drift basin ya. Jadi rift basin itu sekarang itu terbentuk di sepanjang punggungan tengah samudra atau zona pemakaran kerak. Ya. Rekaan tadi rift basin tadi itu terbentuk akibat gaya tegangan ya. Ketika lempeng itu memisah ya. Beberapa rift basin terbentuk di atas kerak benua seperti di lembah sungai Rin di Jerman, Rhine ya, Rhine
Rhine Valley ya, dan juga Danau Baikal di Rusia. Nah, kedua cekungan yang di atas ini dia memotong kerak yang mengalami pelengkungan ya. Jadi keraknya itu seperti ada arch gitu ya, ada pelengkungan gitu ya, pelengkungan ke atas gitu. Nah, cekungan-cekungan lain yang kurang lebih mirip dapat ditemukan di Afrika Tengah, dan ya selain di Afrika Tengah juga ada di daerah-daerah lain ya. Di Afrika Tengah itu kan terkenalnya adalah apa? East African Rift Valley ya, ya lembah rekahan di ya di bagian timur Afrika ya, yang membuka. Nah, ini contohnya di memanjang ya, dan kalau kita lihat keraknya itu mengalami pelengkungan ya. Jadi ada pelengkungan kerak, kemudian dia terbentuk sesar-sesar normal yang ini sebenarnya graben ya, yang menjadi cekungan Rhine ya, dan Danau Baikal juga sama, ya memanjang. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi, East African Rift Valley ya. Jadi dia di bagian timur itu ada pemekaran kerak ya, yang ada di Afrika Timur sini. Jadi dia memanjang dari ini Ethiopia sampai ke Afrika Tengah. Kemudian ada danau yang besar sekali juga ya di situ. Nah, ini semua adalah pemekaran. Jadi suatu saat nanti Afrika itu akan terbelah jadi dua. Nah, kemudian ada juga ini pemekaran di Laut Merah ya. Nah, kemudian ada ini ya, apa namanya, pemekaran di ini contoh yang di East African Basin ya di sini ya. Jadi ada pemekaran di ini, apa namanya tadi, Afrika ya, dan juga ada juga yang pemekaran di Laut Merah. Jadi Laut Merah itu juga adalah produk dari pemekaran samudra ya. Jadi di situ ada Mid Oceanic Rift gitu ya. Nah, dulunya si Saudi Arabia dan Mesir itu tuh berdekatan ya ini. Nah, ini sampai ke bukan Teluk Aden ini. Ya, ini sampai sini ya. Ini juga mekar ya. Jadi bisa terlihat dari ini ya sebenarnya kemiripan bentuk pantainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau seperti ini ya, yang sekarang sudah menjadi laut kan di sini ya. Nah, di daerah sini tepian dari apa namanya, Laut Merah itu dia juga bisa berpotensi memiliki migas ya, karena seperti yang saya bilang tadi, ini adalah rift basin ya, rift basin. Nah, di sini juga kalau ini masih berlangsung sampai sekarang ya, ini masih di darat, tapi ya ada juga sebagian wilayah yang sudah diidentifikasi menjadi tempat terakumulasinya migas juga ya di sini ya, yang sekarang. Nah, tapi harus yang sudah cukup tua ya. Kalau yang masih baru-baru ya, pemekarannya masih baru ya, sedimennya hanya sedimen masa kini saja gitu ya, sedimen kuarter. Belum bisa menghasilkan migas karena waktunya masih belum lama gitu ya. Ini contohnya ya, ini di terusan apa, di dekat terusan Suez ya ini ya. Ini ya ini sudah terbukti ya menjadi daerah yang menghasilkan migas ya, di antara Mesir dan Sinai ya ini. Nah, ini terlihat, ini strukturnya ini seperti ini, struktur sesar normal ya ini ya. Ini ada garis kemudian seperti ini. Ini sesar normal nih. Berarti ini ada sesar-sesar normal yang arahnya begini nih. Bisa ada gambaran ya ini ya. Kalau lihat ini kan juga seolah-olah ada shadingnya kan. Ada nah ini sesar normal nih. Nah, ini rift ini apa, ada terbentuk graben tadi ya. Nah, kemudian ini sayatan ketika southwest dan
East. Jadi southwest itu dari sini ya, dari barat daya ya, barat daya timur laut ini ya. Nah, jadi di bagian yang dekat dengan ini, dekat dengan daratan itu dia lebih dalam gitu ya. Dan semakin mendekati sini, semakin dangkal karena ya itu ini adalah punggungan tadi, punggungan mid oceanic ridge ya. Nah, tadi kan gambarannya kan kalau kita ingat di awal kan di bagian tengah itu ada tinggian, kemudian makin ke sana itu makin dalam ya. Kenapa dia di sini makin dalam ya? Karena pembebanan ya, pembebanan sedimen dari darat yang kemudian mengakibatkan sesar ini ya, sesar yang sudah terbentuk di masa lalu ini mengalami pembebanan sehingga bergerak turun lagi atau namanya sin deposition ya, sin depositional ini sin depositional basin berarti ya. Nah, sin deposition, sin reef namanya sin ya, sin sedimennya namanya sedimen sin reef gitu ya. Bersamaan dengan pembukaan tadi, pembukaan si apa namanya, bersama dengan proses pembukaan cekungannya gitu. Nah, kemudian ini yang contoh yang lain ini dari Maroko ya, Maroko dan Skotia di Kanada. Ini kalau ini kan tadi masih sempit ya. Jadi masih kayak gini bentuknya. Nah, kalau yang sudah mature, sudah tua sekali ya, seperti yang di laut Atlantik ya. Nah, ini juga sebenarnya sama ya, dibagi, tapi ini ada dua sisi ini ya. Karena kan tadi membuka kan berarti dari dua sisi kan ya. Nah, ini yang di sini hanya satu sisi saja, yang sisi Mesir saja. Ada juga yang sisi sini sebenarnya, tapi belum di sini nggak digambarkan. Ini kalau sisi ini yang dua sisi digambarkan ya, sudah terpisah jauh sekali ya, sudah sangat mature. Nah, maka bentukannya juga kayak gini nih, dia itu simetris gitu ya, dengan stratigrafi yang hampir sama nih, mirip gitu ya, di dekat-dekat dengan ininya. Nah, jadi ini tadi sudah membuka ya, jadi sudah membuka dan terpisah jauh sekali sekarang ya, antara Maroko dan Kanada bagian timur ya, Kanada bagian timur itu kan terpisah Samudra Atlantik ya, dan ternyata di dekat batas cekungannya ini jenis sedimennya itu bukan jenis sedimennya, satuan stratigrafinya itu mirip gitu ya, stratigrafinya mirip gitu, antara keduanya. Nah, ini berarti dulu ya pernah menjadi berdekatan ya, ini ya pernah berdekatan. Kemudian setelah itu dia berpisah sampai seperti sekarang, dipisahkan oleh Samudra Atlantik. Terus ini kemudian yang terakhir nih, tipe terakhir adalah aulakogen atau reef yang gagal terbentuk ya. Jadi dia sudah mengalami subsiden tapi tidak ada pemekarannya ya. Tidak ada magma yang keluar dan membuat dia membuka gitu ya. Nah, ini contohnya digambarkan di sini ya. Di A ini adalah yang di sini. Jadi di A ini ada half graben ya, ini half graben. Half graben di sini ya. Cekungannya seperti ini, normal fault ya. Kemudian yang di selatan hasilnya seperti ini. Jadi dia sudah mengalami subsiden ya, tapi tidak ada yang magma yang keluar gitu ya. Tidak membuka dengan sempurna. Sehingga malah jadi tempat untuk sedimentasi ya, sedimentasi menjadi cekungan sedimen. Ya, kalau yang ini ya ini sepertinya dia mengalami inversi ya, karena dia kalau normalnya kan seperti ini nih, semuanya sesarnya adalah sesar normal gitu. Ini tapi ada sesar naik gitu. Nah, ini mengalami inversi sepertinya ya, karena ada ini struktur anticline ini ya, yang mengalami inversi. Nah, kemudian strike slip basin ya, sesar cekungan itu juga bisa terbentuk di daerah yang mengalami sesar geser ya. Nah, ya itu disebut sebagai ini ya, pull apart basin. Jadi ketika ada dua sesar ya, yang yang tidak lurus gitu ya, tidak menerus tapi berdekatan gitu ya.
ketika dia bergerak maka dia menghasilkan namanya duplek ya. Dupleknya ada yang ekstensional dan ada yang restraining atau menghambat gitu ya. Menghambat. Jadi kalau dia restraining itu berarti dia ini misalnya ini sesarnya ini bergerak ke arah ini misalnya ini ada begini ya, dia bergerak ke arah ini apa namanya, yang satu bergerak ke arah sana, yang bagian kanan ini bergerak ke depan, yang bagian kiri bergerak ke selatan, bergerak ke selatan, ke belakang ya. Jadi atau disebutnya sesar geser kiri ya, karena yang blok kiri yang mendekati kita. Nah itu ketika ada dua ini tadi ya, ada fault yang bentuknya seperti ini, yang di sini ada di ya begini ya bentuknya ya. Maka kalau dia sesar itu bergeser ke arah bergeser ke kiri ya, sinistral, maka ya di sini nanti akan ada ekstensi ya, ada ekstensi sehingga terjadi pembukaan ya. Nah, namanya disebut sebagai negatif power structure. Jadi nanti ada sesar-sesar normal ya yang terbentuk akibat apa namanya? Akibat dari akibat dari ini ya, releasing tadi ya. Nah, sementara di tempat lain ketika ada bentuknya berlawanan dengan ini ya, jadi yang ini ada sesar di sini, kemudian sesar di sini, bergeser ke arah kiri, maka di sini akan terkompres ya, ada kontraksi ya, mengkerut gitu ya, sehingga menghasilkan positif power structure nanti ya, power structure. Jadi di sini untuk ya akan ada sesar naik dan anti-clean gitu. Positif power structure. Nah, ini positif power structure ini juga bisa berpotensi menjadi jebakan ya. Jebakan. Jadi kalau di sini dia berpotensi menjadi reservoir cekungan ya. Di sisi lain dia juga bisa menghasilkan power structure positif gitu ya, yang bisa menjadi trap. Nah, contohnya di Death Valley Graben ya, dia adalah releasing band ya, releasing band atau ini negatif pull apart basin ya, namanya pull apart basin ya di sini. Nah, di sini dia terbentuk karena ada ini Furnace Creek Fault Zone dan Death Valley Fault Zone ya, yang berdekatan dan bergeraknya ini berlawanan gitu ya. Ini sesar geser kanan kalau ini ya. Nah, ini bentuknya seperti ini tapi sesar geser kanan sehingga ya dia membuka ya, bagiannya membuka sehingga ada graben Death Valley Graben ini. Jadi bisa menjadi cekungan sedimen. Nah, kemudian apa hubungan cekungan sedimen dan petroleum system ya. Jadi ini tadi ya tipe-tipe cekungan sedimen ya. Ada ini menggunakan klasifikasi yang ada 8 tadi ya. Jadi cadangan minyak yang kebanyakan dari epicratonic environment dan borderland. Jadi batas continental margin ya, ini continental margin. Ini yang paling besar di situ tuh. Dan ada reef juga ada. Jadi yang paling banyak adalah yang continental margin ya, pacific margin. Kemudian batas antara ini epicratonic environment ya, ini juga batas antara lempeng benua dan lempeng samudra sebenarnya hampir sama nih ya, ini masih passive margin juga ini ya, passive margin antara tadi, dan juga ada reef ya, ini di North Sea ya, North Sea tadi kan karena ada pembukaan rifting tadi ya. Kemudian yang lainnya ada dari delta, sebenarnya delta ini juga masuk sebenarnya di continental margin ya kan. Tektoniknya mungkin bisa masuk ke continental margin juga ya. Atau passive margin. Ya. Nah, kemudian yang lain ada di back arc. Back arc sedikit ya ini ya. Back arc ya. Cadangannya sedikit nih. Sementara kalau tipe cekungannya itu paling banyak sebenarnya di batas antara lempeng benua dan lempeng samudra ya di sini ya. Nah, ini juga passive margin ya, daerah continental margin ya, yang dia hasil dari pemekaran sebenarnya, pemekaran sudah jauh gitu ya. Ini hampir sama nih antara tipe 2 dan tipe 4 ini. Jadi yang paling banyak di situ, intrakratonik juga cukup banyak ya.
tapi tidak menghasilkan migas. Gitu. Yang proven hanya 1,5% saja dari 18% jumlah cekungan di dunia. Kemudian yang tipe back arc dan fore arc ini di Indonesia ini adanya tipenya seperti ini mungkin ya. Di Jawa ya, ini 7,1% dan ininya cadangan minyaknya adalah 7,5%. Kemudian delta sedikit tapi hasilnya cukup besar ya. Mungkin ditemukan giant field seperti Mahakam itu kan juga delta ya, delta. Nah, ini kan delta ya, sehingga dia giant field juga menghasilkan migas yang besar juga, sehingga ini reserve-nya tuh besar gitu ya, walaupun jumlahnya tidak banyak ya. Nah, back arc ini segini, tapi sedikit. Intrakratonik ya, paling sedikit. Intrakratonik ini sedikit sekali ya. Padahal ya dibandingkan dengan jumlah ininya ya, sama dengan yang reef, coastal reef ini ya. Nah, kemudian bagaimana distribusinya migas dengan kedalaman cekungannya. Jadi semakin dalam burialnya, maka oil gravity-nya itu API gravity-nya itu makin besar. Artinya apa? Semakin mudah diekstraksi atau makin ringan gitu ya. Kalau makin dangkal ya, maka minyak itu makin berat ya, makin heavy oil dan di sini heavy oil. Nah, kalau di makin dalam, dia bisa menghasilkan gas ya dan sweet oil ya, minyak yang ringan ya, light oil. Itu dia. Nah, jadi ini hubungan antara kedalaman dengan minyak nih. Jadi kalau tadi 1 kilo itu ya masih mungkin dapat heavy oil ini. Dapat heavy oil. Distribusinya banyak yang di sini ya. Nah, mungkin yang di sini nih ya, kedalaman mungkin sekitar 3 kiloan ini sudah yang paling ini ya, paling paling optimum ya. Ada yang di bawah ini ya semakin ke dalam ya burialnya ya, presentasenya ini kayak gini tadi. Ini mungkin masih ke itu ya. Nah, kalau makin dalam lagi ya sudah mengalami metagenesa ya. Oke, mungkin kayak gitu. Ada pertanyaan mungkin sampai sini, silakan.